Saya tahu, Kajar juga tahu, dan kita semua pasti tahu kalau segala sesuatu yang kita miliki itu semua dari Tuhan, dan Tuhan akan tinggalkan kitong dan pasti mencukupkan apa yang kitong punya gitu. Karena kalau kita mau lebih, ingat guys, nafsu itu mau kaya, mau lebih, mau ambil hak orang lain dan sebagainya. Kayaknya di kamera mulai kabur-kabur ya. Kenapa tuh Kayo? Kajar, kayaknya saya mau beli iPhone baru. Iyo. Kenapa jadi? Sudah tidak bisa dipakai? Sudah rusak? Tidak juga. Dia layar agak pecah sedikit aja sih. Oh, baru kenapa harus beli baru? Ya, saya mau aja. Karena kan ada iPhone 15 sekarang. Wah, yang Pro Max itu ya? Iya. Itu kan lebih, kita harus upgrade kan, upgrade. Iya sih, ini saya pakai Android yang sudah dari tahun berapa, sudah pecah. Saya jangankan mimpi beli Pro Max, beli Pro Max saja susah. Jadi, kenapa tidak berpuas diri saja dengan apa yang ada, Kayo? Kan itu masih bagus toh? Ya pengen tahu rasanya punya 3 boba gitu, bagaimana rasanya Kak, gitu. Begitu ya teman-teman, zaman sekarang anak-anak muda susah sekali untuk berpuas diri. Kalau HP masih bagus ya kenapa harus cari HP lain yang lebih mahal dan lebih update? Ini sudah cukup nih, kalau saya kerja, saya kirim email, saya juga sosial media masih bisa kok, masih cukup. Iya sih, cuman lebih upgrade gitu loh guys. Oke teman-teman, halo, selamat datang di Pondok Podcast. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Yolanda Wirano. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang apa nih Kayol? Apa ya Kak? Kepuasan tuh memberikan keuntungan. Jadi ketika kita puas dengan apa yang ada, ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, kita akan menerima keuntungan bukan hanya secara material, tapi juga secara rohani. Jadi setelah puas, ya, berarti Kayola belum puas dengan apa yang ada. Itu yang akan kita pelajari. Oke, berarti saya mau belajar tentang ini. Dan itu yang akan kita diskusikan. Jadi tetap bersama dengan kita di Tompo Pondok Podcast. Oke, Kayo. Iya, Kak. Kita mau review dulu nih dari 1 minggu kemarin. Iya. Kita dengar firman tentang apa? Tentang mendengar dan sebagai pendengar dan pelaku firman gitu. Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah gitu. Kayol, dari 1 minggu kemarin ini apa yang Kayol mungkin sudah lakukan, berhasil atau gagal? Mungkin bisa share Kayol, silakan. Kayak segagal. Oh, gagal gimana Kayol? Gagal is okay, tidak apa-apa. Jadi guys, saya gagal karena marah. Oke. Saya emosi gitu, saya emosi dan marahnya ke siapa dan kenapa mungkin bisa di-spill? Sama saya, aduh. Tidak. Pokoknya saya marah lah gitu. Jadi itu buat saya emosi dan akhirnya saya cepat untuk berkata-kata lah. Kayak gitu, tidak lambat berkata-kata tapi cepat berkata-kata. Tapi saya cepat dengar. Cepat dengar gitu. Berarti cepat dengar dan cepat berkata-kata juga. Iya, cepat berkata-kata. Berarti nggak sempat disaring dan sempat difilter. Ya, akhirnya kan tidak apa ya saya bilang. Tidak mengencourage orang lain. Iya, kayak gitu. Tapi saya masih belajar guys. Saya belajar untuk mengontrol ini gitu. Untuk jadi pelakunya itu memang betul-betul susah sekali ya Kak. Tidak sesederhana bicara. Benar sekali gitu. Even kita bicara tentang Tuhan terus gitu-gitu dan memprakteknya setiap hari itu saya pikir bukan sesuatu yang mudah sekali gitu. Seperti membalikan telapak tangan, tidak. Tapi ini betul-betul praktek setiap waktu gitu. Tapi saya merasa gagal dan saya minta Tuhan untuk Tuhan saya akan belajar lagi gitu. Ya Kak Jerry bagaimana? Saya harus hati-hati Kak. Yola bisa wushu saya bersyukur sih, maksudnya 1 minggu kemarin, 1 minggu berjalan dari yang kemarin itu semenjak kita sharing, ada beberapa kesempatan yang saya mungkin mau langsung reaksi begitu. Tapi ya puji Tuhan saya tidak langsung reaksi, saya hanya dengar dulu. Memang tidak dengar secara langsung orangnya bilang apa atau bicara apa, tapi reaksinya lebih ke yang saat
tenang dulu, saya tidak langsung responsif yang langsung mungkin meledak bagaimana. Seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, saya memang bukan tipikal orang yang bisa bikin macam begitu. Saya memang bukan orang yang marah, bukan tipe orang yang bisa cepat marah. Tapi memang ya itu yang saya alami sepanjang 1 minggu kemarin. Jadi ada momen-momen atau ada kesempatan-kesempatan di mana saya bisa terpancing untuk marah, tapi bersyukur saya memutuskan untuk lebih banyak mendengarkan daripada saya bereaksi seperti itu. Ayolah, untuk diskusi kita di siang hari ini saya mau bacakan sedikit dari ayat firman Tuhan yang akan jadi kita punya dasar diskusi di siang hari ini. Terambil dari 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10. Saya akan baca untuk kita semua, untuk teman-teman dan untuk Kayola di sini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Gimana tuh, Kak? Itu kayak nusuk, setiap baca tuh kayak nusuk-nusuk gitu. Gimana tuh? Kalau dari Kayol mungkin ada review dari sermon kemarin, silakan. Ya, jadi ada beberapa poin di sini tentang kepuasan memberi keuntungan. Jadi poin yang pertama adalah rindu dilihat oleh orang lain gitu. Jadi orang-orang tuh dong ada beberapa karakter orang yang dong tuh rindu sekali kalau orang lain tuh lihat dong kayak gitu. Istilahnya kayak dapat pujian begitu loh, Kakak. Kayak gitu, kayak tidak bergairah hidup ini kalau terdapat pujian dari orang. Ih, Kak Jerry, bagus sekali. Gitu baru tiba-tiba kan terdapat itu tuh. Tiba-tiba kayak biasa saja kayak gitu. Misalkan Kakak effort datang dengan sebaik mungkin begitu toh. Tapi ada orang-orang yang seperti itu, dan ternyata hal ini juga terjadi di gereja-gereja 2000 tahun lalu, Kakak. Orang-orang yang kayak mereka tuh pengen sekali dapat pujian gitu dari orang-orang lain. Kalau gitu. Istilah zaman sekarang haus validasi. Wow. Validasi, mereka rindu sekali mendapatkan validasi dari orang lain. Betul. Entah itu tepuk tangan, entah itu pujian, entah itu wah keren sekali ya. Iya, gitu. Ku andalan sudah gitu. Nah, sekali. Dan kemudian kayak yang lebih parah lagi adalah ketika seseorang membawa sesuatu atau menceritakan sesuatu mengataskan nama Tuhan gitu. Di mana-mana gitu, tapi tidak sesuai dengan dia pun diri gitu. Seperti tadi firman yang Kakak bilang itu sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu, tapi dia bawa nama Tuhan, covernya tuh Tuhan gitu supaya dihargai, dihormati, diterima gitu sih. Ini menusuk sekali gitu sebagai seorang hamba Tuhan gitu. Iya gitu. Dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak cari bintang, tidak cari star di mana-mana gitu kan. Dia cari orang-orang yang betul-betul punya hati yang benar, yang mau taat gitu. Dan apakah kalau Tontra dilihat, apakah kalau tidak orang yang lihat seakan misalkan begini Kak Jer, kalau misalkan orang-orang telah lihat itu, apa yang Kakak buat, effort yang Kakak buat gitu, usaha yang Kakak buat, apakah kalau Kakak terdapat pujian, apakah Kakak akan tetap buat itu untuk Tuhan atau seperti apa? Nah, ini jadi pertanyaan refleksi pribadi untuk teman-teman, untuk anak-anak muda di luar sana gitu. Sesuatu yang kau buat dengan upayamu sendiri tanpa ada orang lain lihat, dengan pujian apapun, kau mau lakukan itu tetap untuk Tuhan atau tidak. Nah, poin yang kedua adalah rindu dapat posisi di depan orang lain. Ini yang gila. Minta maaf nih. Ada istilah yang bilang gila jabatan, Kak. Sangat gitu. Crazy. Iya, gitu. Jadi crazy position ya. Iya, betul.
Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melihat kesuksesan dari angka. Dari angka gitu. Jadi ada berapa nih orang yang hadir di ibadah ini? Oh, ada 500. Oke, gitu. Jadi kayak semangatnya membara gitu karena 500 orang yang datang ibadah di gerejanya, contoh gitu kan. Ini berarti nggak cuma tidak cuma yang ada di luar gereja kan? Iya. Bahkan di lingkungan orang bergereja, di lingkungan pelayanan. Yeah. Wow, Yeah. Oke. Karena kalau nggak salah kemarin saya dengar istilah mencari pujian itu dia baku bersaudara dengan yang namanya angka. Iya. Jadi kayak gandengan tangan begitu. Dong jalan kemana-mana karena yang angkanya paling banyak dia akan dapat pujian, akan dapat wow. Betul sih. Isa, ya ada berapa orang sih yang puji saya gitu. Cuma 1 orang. Kenapa dia ada 10 orang puji dia? Kenapa cuma saya? Cuma 1 yang saya dapat gitu. Jadi betul-betul sukses yang dinilai itu berhubungan dengan angka-angka ya teman-teman di luar sana. Dan juga di sini kita bisa lihat kalau ternyata ada banyak orang yang sedikit untuk setia gitu. Karena mereka lihatnya dari angka yang ada dan itu buat mereka sebenarnya tidak rasa cukup. Betul. Gitu. Betul. Ya. Oke, dan selanjutnya untuk hal yang ketiga, poin yang ketiga adalah rindu bisa beli apapun yang dimaui. Ini sangat menampar-nampar saya. Iya, menegur kebanyakan kita juga ya mungkin hari-hari ini ya. Sama mau ini, mau itu. Jangankan Promax ya, kalau Promax pun susah banget. Iya, benar sekali. Ini sebenarnya berkaitan dengan roh cinta uang ya. Roh cinta uang itu sangat licik, saudara. Licik ya. Ya gitu, ini sangat licik sekali dan saya mau melayani karena saya dapat untung. Saya melayani di gereja ini karena saya dapat PK gitu, Tom. Saya mau buat ini karena saya dapat untung. Oh, saya mau podcast karena saya dibayar, gitu. Contoh kayak gitu. Saya mau buat sesuatu ya karena ada sesuatu yang saya dapat di situ, makanya saya mau gitu. Dan sebenarnya orang-orang yang seperti ini mereka kehilangan rasa cukup. Mereka kehilangan rasa cukup dan teman-teman itu gejala-gejala penyakit rohani yang berbahaya ya. Kalau kita sudah mulai merasakan kehilangan rasa cukup yang ada gitu. Ketika kita sudah mulai berorientasi kepada jadi pelayanan atau ketika pelayanan kemudian ada ucapan terima kasih itu bukan sesuatu yang buruk, teman-teman. Iya, bukan. Tapi ketika kita akhirnya membuat seperti bursa, kalau di gereja sini dapat PK-nya sekian, sini dapatnya sekian. Oh berarti saya sini aja yang lebih besar. Itu yang sudah salah gitu. Ketika kita melayani bukan karena pengenalan kita akan Tuhan, tapi melihat memperbandingkan mana yang kira-kira nominalnya lebih besar, itu yang sudah gawat sekali. Itu berarti kita punya hati sudah dikuasai oleh roh cinta akan uang. Uang sendiri itu bukan masalah. Uang itu sendiri bukan kejahatan karena uang itu netral. Yang menjadi masalah adalah ketika kita cinta akan uang. Bukan cinta. Cinta apa? Cinta akan uang itu yang bikin masalah. Kalau dulu tahun 90-an tuh ada lagu Cinta Rupiah ya. Oh emang ada? Kamu di mana sih masa kecilnya? Jadi ada Cinta Rupiah. Tapi ini bukan masalah bahas tentang rupiah. Ini bahas tentang bagaimana ketika kita mulai mencintai uang itu yang malah akan jadi masalah. Wah keren sekali ya. Jadi hal-hal ini mengajarkan kita untuk bersyukur ya sebenarnya Kak Jar gitu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Tuhan gitu, apapun itu. Dan jangan pernah stop untuk bersyukur gitu sama Tuhan gitu. Dan saya tahu, Kak Jar juga tahu dan kita semua pasti tahu kalau segala sesuatu yang kita miliki itu semua dari Tuhan dan Tuhan akan tinggalkan kita dan pasti mencukupkan apa yang kita punya gitu. Karena kalau kita mau lebih, ingat guys, nafsu itu mau kaya, mau lebih, mau ambil hak orang lain dan sebagainya. Gitu. Yang keempat, saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa. Saya rasa lagi ibadah. Jadi guys, poin yang keempat tuh dia bilang begini, puas dan bersyukur dengan apa yang ada. Ini berkaitannya juga itu. Jadi waktu kita ngerasa puas, kita dapat untung besar kakak. Gitu. Seperti firman yang tadi Kak Jar sudah sampaikan ke kita gitu. Jadi di dunia ini memang kita terlalu dilatih betul untuk tidak puas, betul. Baru beli HP baru, tersinggung. Berapa bulan kemudian ada HP baru keluar, seri terbaru, dan kemudian beli gitu. Kita dididik dan dilatih untuk
jadi tidak puas kayak. Iya betul sekali. Dan juga waktu rasa tidak puas berarti sebenarnya itu kita sedang berdosa terhadap Tuhan, gitu. Wow. Ya, waktu kita rasa saya tidak puas, ini tidak cukup, itu saya berdosa terhadap Tuhan, gitu. Menarik sekali. Ya, karena rasa puas itu penting dan itu sangat berguna bagi kita semua dan itu ya itu kan akhirnya tidak buat kita berdosa dengan Tuhan. Waktu kita rasa puas. Jadi gitu. ketika kita rasa kurang, kita menyangkali bahwa Tuhan sudah dan akan senantiasa mencukupkan kita punya kebutuhan. Benar. Ketika kita merasa diri kita ini kurang, ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita sedang dalam tanda kutip bahkan menghina Tuhan. Menghina bahwa Tuhan tidak sediakan apa yang saya butuh. Apa yang saya mau, apa yang saya perlukan ini Tuhan tidak sediakan. Kita menyangkali kesetiaan Tuhan. Betul. Ya. Dan kejar dan kita semua juga harus tahu kalau kepuasan adalah perintah, gitu. Jadi cukupkanlah ya. Ya cukupkanlah gitu. Jadi waktu saya tidak puas, berdoa dan mohon ampun sama Tuhan dan supaya Tuhan berikan rasa cukup ke saya, gitu. Dan dia pasti segala sesuatu yang terada di kitong, Tuhan pasti kasih. Kalau semua yang ada di kitong hilang, Tuhan pasti ganti, gitu. Dengan hal-hal yang baru dan teman-teman belajar untuk tidak mengeluh. Ya, dan di ayat 6 ini ada dibilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Teman-teman, ketika kita bicara tentang kata ibadah, mungkin yang cenderung kita pikirkan itu adalah ketika ada di gereja, angkat tangan, penyembahan segala macam. Ibadah yang dimaksud di sini adalah kita punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Kita punya hari-hari hidup bersama Tuhan. Kita punya keseharian yang sepertinya tidak ada hal yang terlalu spesial, tidak terlalu rohani. Itulah ibadah kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menghidupi kita punya waktu dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Jadi bersama Yesus itu sebenarnya ibadah juga ya. Of course. Ya, of course. Jadi bukan hanya tentang karena bukan ini hanya 1 minggu sekali, ini salah kaprah nih gitu. Orang-orang berpikir dewasa, oh ya saya mau ibadah dulu nih. Mau ibadah dulu. Padahal kolom. Ibadah apa? Week atau ibadah komsel atau ibadah apa, bukan itu sebenarnya. Ibadah memang lebih menunjuk kepada kita punya perjalanan hidup dengan Yesus gitu. Jadi waktu senyum itu ibadah, benar ya? Mungkin bisa. Oke, terima kasih. Jadi itu apa yang kita akan diskusikan di siang hari ini. Ayo tong diskusi. Oke, Kayola, ada pertanyaan untuk siang hari ini nih. Untuk Kayola, untuk saya dan juga untuk teman-teman yang menyaksikan. Yeay, Kak Ain. Oke, Kayol, di dalam Kayol punya keluarga, apakah ada tugas yang dibagikan dengan setiap anggota keluarga? Misalnya, tugas apa yang biasanya dikasih ke Kak Kayola? Terus, kira-kira orang tua Kayola tuh kasih bayaran kah tidak untuk tugas yang Kayola lakukan itu? Terus menurut Kayola, kalaupun dikasih bayaran tuh penting kah tidak? Silakan Kayol. Oh, baik sekali. Pertanyaannya komplit ini. Iya, betul sekali. Oke, untuk mamaku tercinta. Halo Tante. Ada Yola di sini Tante. Oke, ya ini karena waktu tinggal ya orang tua toh gitu. Oke, jadi satu dapat tugas dulu tuh mama. Biasanya apa? Biasanya mama dia bilang, Yola kok kalau habis makan tuh kok cuci piring ya toh mam, kayak gitu. Terus sapu tuh gitu. Tapi kadang saya agak melawan sedikit. Gitu. Ya namanya juga masa kecil gitu. Nah pokoknya seperti itu. Saya tidak terlalu berat sih kakak, karena saya punya kakak toh, Cece. Halo. Halo Cece, kakaknya Kayola. Iya, jadi kayak Tong tuh hampir beda 10 tahun begitu. Jadi saya betul-betul yang anak bungsu sekali begitu toh kakak. Jadi kebanyakan tugas-tugas untuk di rumah tuh memang kayak untuk masak kah, apakah kayak gitu-gitu sapu kakak gitu. Ceceku tercinta. Gitu, makanya sampai sekarang itu dia pemasakan-masakan enak sekali. Luar biasa. Iya kayak gitu. Jadi tugas-tugas seperti itu sih kakak yang tanggung jawab pribadi gitu yang saya buat. Kadang mama bilang kalau habis pulang sekolah itu kok cuci baju sendiri, baju seragam kayak gitu. Mau harap siapa gitu, mau harap siapa gitu. Itu dia. Dan juga dapat bayaran kak tadi? Iya, itu kalau Kakak Yola sudah lakukan tugas itu, Kak Yola dapat bayaran ke tidak? Tidak. Tidak? Tidak adil. Tidak dapat bayaran karena itu memang kewajiban kita sebagai seorang anak gitu. Tahu diri lah gitu, tahu diri karena sebesar lagi sekolah kayak gini-gini.
orang tua pelihara kita suka kasih makan tuh juga terkasih bayaran ke dong, baru mau harap apa gitu. Kalaupun saya dapat uang dapat uang begitu, mungkin itu saya yang minta mama, so butuhnya jadi saya kerja semua ya, nanti makan kita kayak gitu. Tapi pada dasarnya itu kewajiban. Iya dong, harus ini gitu. Itu kewajiban sebagai seorang anak, dan saya pikir untuk membayar itu terpenting sih, karena saya yakin pasti setiap orang tua kasih yang terbaik untuk saya. Begitu. Oke, kakak bagaimana? Oke, kalau saya cukup banyak hal yang saya lakukan waktu saya masih kecil. Waktu masih SD. Saya punya kakak-kakak memang sibuk dengan mungkin sekolah dan lain-lain. Saya punya adik laki-laki juga sibuk. Jadi saya lebih ke supervise untuk keadaan di rumah. Saya kecil-kecil usia SD itu saya sudah jadi supervisor. Supervisor untuk kebersihan dan kerapihan rumah. Kayak anak pertama ya, Kak ya? Mungkin mirip ya. Walaupun memang bukan. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Jadi saya punya adik-adik yang 3 ini. Zaman itu, aduh ini mungkin kakak Cecen akan ketawa lagi. Zaman itu ada film Korea. Apalagi nih, ini saya tahu lagi nih. Janggum, tahu Janggum? Nggak tahu, saya tahu. Aduh, kita kelihatan. Tahu tidak, Kajen tahu tidak? Janggum nggak? Jewel in the Palace. Jadi, jadi di film itu ada kayak perdana menterinya itu dia punya kayak dayang untuk mengurus ada dayang yang mengurus di kerajaan di sini. Jadi saya punya adik bertiga itu, Hai Jessie, Martha dan Catherine. mereka sebagai dayang untuk kayak satu dayang untuk urusan dapur, satu dayang untuk urusan rumah, satu dayang untuk urusan halaman gitu. Jadi kayak saya yang supervise mereka kalau ada berantakan apa di rumah itu saya langsung bilang siapa yang in charge untuk hal itu gitu. Jadi kayak langsung, ayo Jessie rapikan cuci piring ya segala macam. Gini-gini aja ya. Ya tinggal tunjukkan supervisor. Oh ya, RE ini pengawas asrama nih guys. Walaupun pada pelaksananya ya kadang saya juga kerjakan sendiri. Oke. Mantap sekali ya. Terus kalau untuk memberikan bayaran mungkin memang tidak dikasih bayaran ya, karena itu sebenarnya satu privilege atau satu kehormatan sebagai seorang anak untuk bisa bekerja dalam rumah. Kalau saya statusnya sebagai tamu, saya punya bapak mama pasti, jangan, nggak boleh, jangan cuci piring. Tapi ketika saya punya status diakui dan memang saya anak kandung dalam rumah, maka bekerja di dalam rumah itu sebenarnya satu kehormatan. Kakak, kenapa? Kalau bukan anak kandung gimana dong? Ketika orang tua bisa mengasihi anak tersebut seperti anak kandung, kasihnya itu mungkin dia secara biologis bukan anak kandung, tapi bisa mengasihi anak tersebut sebagaimana. Jadi anak yang saya pernah dengar dulu anak yang memang orang tua yang memutuskan untuk adopsi anak tersebut, orang tua sudah mengasihi anak tersebut duluan sebagaimana selayaknya anak kandung. Gitunya. Jadi kalau menurut saya, ketika saya diberikan tanggung jawab, saya dipercayakan sesuatu untuk bekerja di rumah, itu adalah sebuah kehormatan. Dan bayaran bukan satu hal yang penting. Walaupun memang sesekali nanti papa akan beli martabak, atau akan beli terang bulan, atau beli oleh-oleh dari kantor, segala macam. Jadi akan jadi satu hal yang menyenangkan juga. Masa kecilku sungguh indah. Asik. Jadi tidak perlu dapat terpenting ya gitu, karena kewajiban itu. Nice. Kakak. Pertanyaan yang kedua nih. Menurut ayat 6, adalah keuntungan besar bagi orang yang merasa puas dengan apa yang dia punya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah keuntungan itu, dan apakah kakak pernah rasa keuntungan itu? Ya. Jadi kalau yang kita lihat di ayat 5 dan 6 itu, kata keuntungan yang dipakai itu teman-teman tuh kata yang sama dalam bahasa Yunaninya. Anak-anak eksegesis. Jadi di ayat kelima itu dia mengatakan tentang orang-orang. Saya baca aja ya. Nanti saya bilang karang-karang ayat lagi. Percekcokan antara orang-orang yang, ini ayat 5-nya teman-teman. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi yang menariknya di sini Kayol, kata keuntungan yang dipakai di ayat 5 dan ayat 6 itu kata yang sama. Gitu. Cuma dia memiliki makna yang berbeda, dalam artian di ayat 5 itu orang berorientasinya atau orang punya tujuannya itu adalah untuk keuntungan yang secara material, keuangan kah, atau popularitas kah, terkenal kah, viral kah, naik kah, itu semua yang di ayat 5 itu maksudnya mengira bahwa dengan kitong beribadah, mengira bahwa dengan kitong
mungkin pimpin pujian di depan atau mungkin pelayanan altar lah. Pelayanan altar, musik segala macam. Nanti kalau diminta tolong untuk atur kursi atau bersih-bersih gereja mungkin tidak pernah datang gitu, susah datang, susah diajak. Nah, itu yang kita kayak seolah-olah mereka cari keuntungan di situ. Nah, tapi kalau yang di ayat 6 ini menggunakan kata yang sama, cuma dia punya makna yang rohaninya. Saya mau nyontek dulu ya teman-teman. Saya mau baca dari 1 Timotius 4 ayat 8 yang mungkin menurut saya bisa cocok dengan pertanyaan ini. Di 1 Timotius 4 ayat 8 bilang, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi apa yang dituju atau yang menjadi keinginan dari orang-orang yang hanya sekedar mengharapkan uang dari pelayanan itu mereka kehilangan tujuan dari esensi dari pelayanan itu sendiri, bahwa ketika kita beribadah, ketika kita melayani itu sebenarnya satu kehormatan untuk kita, bahwa kita dipercayakan seperti yang tadi pengalaman masa kecil saya, ketika saya sebagai seorang anak di dalam rumah melayani itu adalah satu kehormatan sebenarnya, karena saya punya bapak anggap saya sebagai anak gitu, bukan bapak sendiri yang kerja semua kerja semua barang, mama sendiri kerja semua barang dan tidak melibatkan kami anak-anak, tapi di dalam rumah semua anggota keluarga itu dilibatkan untuk bekerja. Begitu juga dalam tubuh Kristus, kita semua yang ada dalam tubuh Kristus ini dilibatkan untuk bekerja dan melayani. Jadi bukan hanya jadi penonton atau jadi jemaat yang setia, tapi ketika kita dipercayakan untuk melayani, di situ sebenarnya satu keuntungan besar ketika kita memiliki rasa cukup. Ketika kita punya rasa puas terhadap kita punya hidup, kita punya pelayanan, itu memberikan kepada kita keuntungan yang besar. Seperti itu. Jadi harus rasa cukup supaya betul-betul rasa keuntungan yang dimaksud ini ya gitu. Kalau kita tidak punya rasa kecukupan itu, maka nanti tidak akan ada. Maksudnya ketika kita tidak memiliki rasa kecukupan di dalam diri kita sendiri, kita hanya akan berorientasi pada keuntungan dan keuntungan dan keuntungan. Ada beberapa tawaran pelayanan, saya pilih yang di sini aja dia punya persembahannya lebih besar misalnya. Dia punya kenapa ketawa? Dia punya persembahan lebih besar gitu misalnya, PK-nya lebih besar. Nah, itu yang kita harus hati-hati dengan kita punya hati juga. Karena roh cinta uang itu dia sangat licik. Dia masuknya sangat pelan-pelan, dia perlahan tapi pasti. Tapi jelas gitu. Tapi jelas, dan tujuannya itu jelas untuk mendapatkan semakin banyak dan semakin banyak uang. Iya, karena Tuhan bilang kita harus rasa cukup, tapi Iblis bilang kita harus rasa lebih. Kita harus rasa kurang dan harus mau lebih dan lebih dan lebih. Oke, Kayola, ada pertanyaan lagi buat Kayola. Kayol, apa sih bahayanya keinginan untuk menjadi kaya? Bahaya sekali ya Kak, gitu. Itu emang tidak boleh jadi kaya? Menjadi kaya itu boleh, tapi rasa ingin kaya itu dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu roh jahat. Wow. Ya, Firman bilang kan begitu Kakak di ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 dia bilang begini, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta cuang. Cinta cuang? Cinta uang. Oke, berarti ketika kita punya rasa cinta akan uang, itulah yang sumber dari kejahatan itu ya. Akarnya kejahatan itu gitu. Uangnya nggak masalah nih, terlalu seperti tadi Kakak bilang gitu. Cuman cintanya itu loh gitu. Gimana saya bisa dapat lagi dan lagi nggak pernah puas gitu. Makanya itu memang pertanyaan tadi apa bahaya. Sih bahayanya? Iya, bahayanya ya bisa buat kita jatuh dalam pencobaan, dalam hal-hal yang sebenarnya lebih bahaya lagi gitu saudara-saudara. Apalagi kalau kita mau sesuatu dan kita harus cari uang dengan hal-hal yang tidak semestinya, tidak menghalalkan hal yang kita itu dapatkan. Korupsi, itu. Ya, betul. Iya, korupsi betul sekali. Dan ada juga perkataan kayak gini, Kayol, saya pernah baca dan perkataan itu bilang gini, kalau kita mau lihat seseorang itu terlepas dari dosa, kasih saja dia akses kepada dosa tersebut. Dan kalau misalnya ketika aksesnya ketika dia sudah mendapatkan akses penuh terhadap dosa tersebut dan dia tidak lagi menginginkan dosa itu, berarti dia sudah terlepas. Misalnya contohnya begini, adalah satu
orang lah gitu, mau laki-laki atau perempuan, kasihlah dia uang yang banyak. Terus lihat dia Lihat pakai aja apa. perilakunya seperti apa, dia akan habiskan uangnya itu seperti apa. Itulah makanya kenapa ada banyak kita punya mungkin, nih saya bukan menunjuk ke satu orang atau satu pihak atau lembaga, cuma ketika orang itu sudah punya uang yang sangat banyak, tapi dia secara mental belum siap, lihat saja apa yang dia lakukan dengan uang tersebut. Korup. Entah itu korupsi, entah itu mungkin, ya apalah segala macam hal yang jahat yang kita tahu lah. Itu bisa dilakukan ketika orang yang sudah menerima begitu banyak uang, tapi wadah hatinya ini belum siap untuk dengan jujur bekerja, dengan jujur melakukan apa yang harus dia lakukan dengan uang tersebut. Kita lihat aja apa yang dia bikin. Ketika seseorang punya uang yang banyak, kemudian coba lepas gitu, nggak sok kontrol. Kita lihat aja dia kecenderungan hatinya akan ke sebelah mana gitu. Dosa apa yang kira-kira dia akan bikin. Itu kita bisa langsung lihat karakternya orang ketika dia punya uang yang cukup banyak. Benar kakak, saya setuju sekali karena saya punya pernah pengalaman seperti itu gitu. Jadi, satu kali ada pembicaraan dan sebagainya gitu, dan orang itu bilang ke saya, dan memang waktu itu saya dipercayakan untuk pegang uang yang cukup banyak gitu kan, puluhan lah seperti itu, dan waktu sampai itu saya juga komentar gitu, Tuhan tolong ini uang banyak sekali, ini nih niat jahat, pikiran semua yang jahat itu datang di udah habis gak apa begitu toh. Tapi itulah tong di dalam Tuhan, belajar tentang Tuhan. Jadi juga segala tindakan yang kita lakukan juga berasal dari Tuhan toh kayak gitu. Kayak Roh Kudus betul-betul kasih ingat kita, reminder, cover dan sebagainya. Jadi betul-betul saya memang pakai uang itu ya memang dengan kegunaan yang ada gitu, bukan karena saya yang pegang uang itu, jadi saya harus pakai uang itu semestinya saya pakai, tidak sama sekali. Jadi saya akhirnya dengar perkataan itu, saya dengar orang itu dia bilang ke saya, ada orang kayak kok gitu, maksudnya saya juga pikir bisa kayak gitu, kok tidak pakai apa-apa uang itu gitu. Padahal uang itu kayak kok pegang gitu, terserah kamu mau bawa kemana aja, ATM-nya kok pegang kayak gitu dan sebagainya. Tapi kok tidak pakai uang itu ke sana kemari gitu. Dan akhirnya saya dapat satu kata yang dari dia itu adalah, kok jujur sekali kayak gitu. Ya karena untuk masalah uang itu saya takut sekali gitu. Dan ya ini mungkin kembali lagi gimana orang tua didik kita gitu kan. Waktu kita punya uang bagaimana dan sebagainya. Dan juga pastinya karena hidup di dalam Tuhan kayak gitu. Jadi kita sudah tahu yang benar itu seperti apa. Jadi yang Kak Jerry bilang itu betul sekali. Waktu kita kasih akses ya contohlah uang, kita bisa lihat karakter seseorang melalui bagaimana dia pakai uang itu. Betul. Nice. Ya, wow. Dan betul kakak, bahaya sekali ketika kita ingin menjadi kaya. Firman Tuhan, kebanyakan firman di dalam kitab ini berbicara soal orang kaya tuh sulit sekali masuk surga kakak gitu. Sulit sekali, bahkan lebih mudah apa yang masuk unta di dalam masuk ke lubang kunci. Iya, dibandingkan orang kaya masuk kerajaan surga. Lubang jarum. Ya lubang jarum kayak gitu. Jadi makanya itu bagaimana Yesus bilang ke kita gitu. Ada beberapa kali cerita di dalam kitab Alkitab ini tentang orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Ya, karena mungkin ada kecenderungan hati yang lebih menyayangi. Nanti kayaknya di pertanyaan terakhir nih, lebih mencintai uang ketimbang Tuhan. Jadi kayak kadang-kadang kita diperhadapkan kepada pilihan, kita harus pilih yang mana. Iya gitu. Uang atau Tuhan. Dan sebenarnya waktu saya tidak tahu ya, tapi ini yang saya dengar selalu gitu, kayak orang kaya juga hidupnya tenang kakak gitu, karena apa-apa dong kesana kemari pikir dong punya, aduh sapu ini bagaimana ya, begini bagus kah tidak, maksudnya kayak aman kah tidak, gimana. Nah tong yang hidup yang sederhana itu mau pikir apa selain tong berserah ke Tuhan gitu toh. Mau kehilangan apa, nggak punya apa-apa. Amin kak, ya kita punya Tuhan ya kan, jadi Tuhan tidak bisa diambil. Kakak saya setuju dengan itu, karena begini, jadi saya beberapa kali ini saya punya tempat itu yang saya tinggal itu dicuri terus. Apa namanya, pencurian ya. Terjadi pencurian. Ya terjadi pencurian, dan di saya punya mindset begini, saya tidak punya apa-apa. Apalagi yang mau dicuri. Kamu mencuri apa? Saya tidak ada apa-apa yang berharga kayak gitu. Tapi selalu sapu sepatu yang dicuri sih. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Saya belajar untuk kehilangan dari hal kecil. Yang punya ambil. Yang punya datang ambil. Iya sih. Iya, maksudnya dari hal itu saya berpikir seperti ya, saya tidak ada apa-apa, mau cari apa di dunia ini toh. Betul, mau cari apa lagi di dunia. Tidak punya apa-apa, jadi kamu mau ambil ya sudahlah kayak gitu.
Jadi seperti itu guys, bahaya sekali untuk rasa ingin menjadi kaya gitu. Menjadi kaya tidak apa-apa, tapi rasa keinginan untuk jadi kaya itu roh jahat di dalamnya gitu. Ada sangkut pautnya gitu. Jadi jangan sampai cinta uang menangkap hatimu gitu. Karena kalau dia sudah tangkap kopu hati, apalagi yang kau pikir selain uang dan uang gitu. Wow. Money. Itu lagunya siapa? Adalah. Oke, nomor berikut nih Kak Yol. Oke, nomor berikut. Kakak gimana? Apa tuh? Kayaknya yang tadi tuh semua sudah dijelaskan sama Kak Yol dengan cukup baik. Oke, nomor selanjutnya Kak, pertanyaan selanjutnya, Kakak ada contoh tidak atau ilustrasi bagaimana cinta akan uang dapat pimpin orang ke dalam pencobaan di mana dia tertangkap dan dia jatuh di situ? Ya, saya pernah nonton ada salah satu dokumenter. Dokumenter, saya lupa, mungkin di National Geographic gitu. Jadi acara ini dia meliput atau jadi kayak dokumenter gitu untuk orang-orang yang mereka tertangkap di negara yang bukan negara mereka. Gitu. Jadi ini diceritakan bahwa ini ada satu orang yang dia di negara asalnya di Amerika Serikat. Dia di Amerika itu waktu dia di bandara dia didatangi oleh orang yang minta tolong untuk titip paket ini dong karena kok mau ke negara ini, saya lupa negara apa tujuannya, Chili atau apa. Kok mau ke negara ini Kak gitu, saya titip paket ini ya gitu. Saya kayaknya barang udah penuh gitu. Nggak apa-apa nih ada $25.000 dan $25.000 itu nominal yang sangat besar. Saya lupa nominal tepatnya berapa ya, cuma kayak sekian puluh ribu dolar. Dan dia bilang wah oke nih gitu. Jadi akhirnya dia ambillah paket itu dan dia bawa dengan dia menuju ke negara tujuannya tersebut. Sampai di negara tujuan, nggak taunya polisi lacak, akhirnya dia ditangkap dan orang di setempat itu tidak bisa berbahasa Inggris, dia tidak bisa berkomunikasi, akhirnya dia dipenjara dan kemudian ditahan karena paket yang dititip ke dia itu ternyata narkoba. Sekian besar gitu. Jadi dia saya lupa bagaimana ceritanya itu berakhir, cuma yang saya bisa tarik kesimpulannya adalah ketika dia punya orientasinya hanya kepada uang, dia tidak punya pertimbangan ini amankah tidak, isinya apa, kemudian orangnya mungkin tidak ada rasa curiga sama sekali karena semuanya itu sudah ditutupi oleh uang yang sedemikian banyak gitu. Jadi karena uang itu kemudian dia akhirnya terjebak dan akhirnya dia ditangkap di negara orang yang dia tidak punya akses untuk berkomunikasi dengan negara asalnya gitu. Jadi mungkin tuh jadi salah satu ilustrasi yang cukup menggambarkan bagaimana orang yang mencintai uang itu bisa menghalalkan segala cara, bahkan bukan hanya menghalalkan segala cara, matanya tertutup oleh kebenaran, oleh fakta bahwa jangan terima barang yang tidak dikenal dari orang asing begitu. Dan akhirnya dia terjerat dan akhirnya dia masuk ke penjara di negara tersebut. Oke Kak Jer, ada pertanyaan lagi nih, masih tentang keinginan dengan cinta-cinta uang ini ya. Gitu. Menurut Kakak nih, untuk generasi yang lama dan generasi yang sekarang, kira-kira generasi mana yang paling tertarik akan keinginan cinta uang ini? Akan uang ini. Dan terus kalau bagaimana dengan keinginan ini, dia pengen dapat pujian dari orang lain. Apakah generasi lama yang pengen dapat pujian atau generasi sekarang dia pengen dapat pujian? Bagaimana? Berarti ini ada dua generasi dan ada dua hal yang diinginkan gitu ya. Jadi tentang uang dan tentang pujian. Pengakuan gitu. Yang saya lihat Kayol tadi kita juga sempat diskusi sedikit teman-teman. Yang kita lihat bersama bahwa sebenarnya dan sejujurnya keinginan tersebut sudah ada. Jadi mau itu generasi di atas kita, dari kita punya bapak, mama, atau tete nenek, sebenarnya keinginan-keinginan untuk punya popularitas atau untuk dapat nama. Bahkan nih kalau kita lihat di Alkitab di pasal-pasal pertama di Kejadian, di kisah tentang Menara Babel, itu orang-orang di sana motivasi mereka bangun Menara Babel apa? Supaya kita mendapat nama. Mereka sudah punya keinginan untuk dapat popularitas. Mereka sudah punya keinginan untuk mendapat itulah ya fame atau popularitas, jadi famous. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ketertarikan atau keinginan untuk mendapatkan uang dan juga untuk mendapatkan nama itu sebenarnya sudah ada dan sudah dimulai dari dulu sebenarnya. Hanya mungkin kita punya bapak-bapak atau kita punya tete nenek, mereka tidak terlalu terfasilitasi. Jadi sarana atau media untuk mendapatkan apa yang dong mau itu tidak terlalu ada. Sedangkan kalau zaman sekarang, kau mau uang atau kau mau
uang sampingan atau kau mau pekerjaan freelance atau apapun, itu kan bisa dengan sangat mudah Kayo. Ada banyak sekali zaman sekarang pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan di luar dari kita punya pekerjaan utama begitu. Bahkan tidak ada gedung pun bisa kerja nih. Bahkan tidak ada gedung pun, dimulai dari beberapa tahun yang lalu sudah ada kebiasaan untuk kayak WFH gitu, work from home, atau bekerja secara mobile, bekerja secara tidak lagi di dalam satu gedung begitu ya. Jadi kalau yang saya lihat secara pribadi di sini keinginan atau ketertarikan untuk memiliki uang dan memiliki popularitas begitu ya, memiliki reputasi itu sudah jadi kepribadiannya manusia kayaknya sejak awal. Entah itu lama maupun yang sekarang gitu. Yang jadi pembedaannya hanyalah ketersediaan dari fasilitas, ketersediaan dari media. Zaman dulu belum terlalu tersedia, zaman sekarang kesempatan ada di mana-mana. Jadi kesempatan atau media, fasilitas itu sesuatu yang netral dan baik, tapi teman-teman bagaimana kita memanfaatkan media dan kesempatan tersebut, itulah yang penting untuk kita pertimbangkan. Harus digunakan sebaik mungkin. Gitu. Kayo. Ya. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya cocok untuk kita semua nih. Bagaimana handphone dan media sosial melatih kita untuk punya keinginan dapat pujian dari orang lain, dan juga bagaimana handphone dan media sosial itu melatih kita untuk mau punya barang baru terus. Silakan Kayo. Kira-kira bagaimana sampai handphone tuh bisa melatih kita? Sampai kayak keinginan untuk harus dapat pujian ini gitu. Dapat afirmasi atau dapat validasi dari orang lain. Betul. Media sosial sekarang tuh punya aplikasi banyak sekali kayak gitu. Dan yang paling ngetren sekarang ya teman-teman semua anak-anak muda tuh kayak jempol, jangan lupa jempolnya gitu, lope-lopenya gitu. Well, Instagram, Kajen kenapa ketawa? Lagi. Mana salam cintanya? Ya gitu. Ini saya kegiatan kemarin begini, salam cinta ya. Back to laptop. Jadi Instagram, TikTok, apalagi Twitter, Facebook juga kayak gitu. Waktu Tong post sesuatu dan orang suka kasih apresiasi, begitu cantik sekali, keren sekali, gimana ini gini dan sebagainya. Itu sebenarnya melatih kita kayak harus mau dapat pujian ini. Jadi kayak mau post keinginan untuk kayak mau dapat pujian dari medsos itu jadi semakin nampak lagi. Jadi kayak kalau saya terdapat itu dari medsos itu kayak ada yang kurang begitu loh kakak. Gitu. Apalagi kalau saya tidak post sesuatu dan orang tidak komen itu keren apa dan sebagainya, itu kayak bisa kayak biasa saja begitu. Itu mempengaruhi apa ya, mindset juga, mempengaruhi kita dalam bermedia sosial itu seperti apa kayak gitu. Dan untuk anak-anak muda ini penting sekali supaya kamu tahu kalau ya kita di media sosial bukan untuk cari berapa banyak like, tapi memang apa sih kamu bilang ya, terkenalnya seseorang sekarang kan dilihat dari berapa banyak followers ya kakak. Gitu. Kalau followernya dia beli? Nah itu dia. Sekarang kan segala. Yang penting angka. Yang tadi kita angka bahas gitu. Dan pokoknya segala cara harus dibuat supaya saya ini kelihatan gitu. Terlihat sukses. Oh iya dia apa sih orang? Oh selebgram ya maksudnya gitu. Untuk mendapatkan status selebgram gitu kan, itu sampai seperti yang tadi kakak bilang beli followers. Pokoknya dengan cara apapun harus dapat jabatan atau harus name status up lah, pokoknya. Harus name gitu ya, name up gitu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu sebenarnya kayak push kita untuk ingin terus dapat pujian dari orang lain. Tapi yang jadi perihal di sini adalah bagaimana ketika seseorang itu sudah punya misalnya ya follower yang sudah sangat banyak. Pesan apa yang dia sebenarnya mau sampaikan ke dunia gitu. Maksudnya kalau dia memang punya pengikut yang banyak dan kemudian dia hanya sekedar sebenarnya terserah lah dengan dia mau taruh apa dalam dia punya konten. Cuma seberapa berharganya dia punya satu platform, dia punya satu wadah atau media yang dia bisa pakai untuk mungkin menyuarakan kebenaran atau bisa kasih pesan-pesan yang baik dan mendorong orang untuk lebih bersemangat dalam menjalani hidup, lebih bersemangat dalam berkuliah, mungkin dalam bekerja, kasih tips-tips yang bagus. Tapi kalau kita bisa lihat apa yang sedang terjadi di media sosial sekarang, kebanyakan hanya mencari sensasi. Yang penting viral, yang penting bisa FYP, yang penting bisa sangat baik begitu kan. Yang penting dia bisa dapat popularitas yang sangat banyak begitu. Saya setuju sekali soal itu Kak. Dan saya berprinsip waktu saya menggunakan media sosial itu di mana saya meninggalkan jejak gitu.
meninggalkan jejak yang baik atau yang tidak baik. Karena suatu saat nanti saya akan pergi dari dunia ini, guys. Jadi waktu saya pergi, saya punya media sosial, jejak digital itu masih ada. Jadi orang-orang akan lihat, wah apa yang dia tinggalkan di jejak. Iya, betul. Legacy, yes. Betul, legasinya bagaimana yang dia tinggalkan. Hal-hal apa nih gitu, orang-orang bisa lihat kayak gitu. Jadi saya selalu berprinsip gitu, waktu saya upload, apa yang saya upload gitu. Apakah ini bermanfaat, jadi berkat bagi orang lain kah? Tidak, atau hanya untuk saya sendiri gitu. Oke, Kak Jer. Siap. Pertanyaan terakhir. Final question. Terakhir. Well, apa perbedaan nih memakai uang dengan mencintai uang? Oke. Ini mungkin yang terjadi baru berapa hari ini ya, Kak. Maksudnya ini bukan, saya tidak akan menjelaskan, tapi ini mungkin dari contoh kehidupan. Oke. Dari berapa waktu terakhir inilah. Jadi saya punya tabungan, berapa episode sebelumnya saya jelaskan gimana cara saya menabung. Saya ada 2 rekening, ada 2 akun gitu. Jadi kalau dapat uang di sini, saya langsung alihkan ke yang satu yang saya tidak terlalu punya akses. Di yang satunya ini, dia ternyata sudah mencapai cukup banyak lah uang. Saya nggak mau sebut nominal. Jadi sudah cukup banyak di situ. Dan kemudian saya perlu untuk, saya rasa sekali saya punya helm yang selama ini saya pakai itu, sudah susah begitulah, sudah kacanya sudah kabur dan sudah nggak. Sudah saatnya. Iya, memang sudah saatnya diganti. Kemudian akhirnya saya, kemudian akhirnya saya tibalah di satu kesempatan di mana saya bisa mengunjungi satu toko helm gitu ya. Saya lihat di toko helm tersebut ada helm yang nggak usah. Nggak usah, weh. Mau ambil helmnya, guys. Nggak usah, jangan. Jadi ya itu helm sederhana sih, maksudnya bukan yang terlalu gimana sekali. Cuma waktu saya lihat memang harganya tuh cukup signifikan gitu ya. Wih, 500 gitu kan. Saya bilang, aduh, sayang juga. Cuma dalam hati tuh ada pikiran, Jer kan cukup gitu. Bahkan ya cukup dan lebih bahkan uang yang ada gitu di dalam tabungan. Itu Kayol, saya hampir terjerat di dalam yang namanya mencintai uang. Oh, wow. Jadi ketika kita harus membelanjakan, kita harus memakai, di sini tanya, memakai uang untuk sesuatu yang memang penting. Memakai uang untuk sesuatu yang memang kita perlukan begitu. Nah, mencintai uang tuh jadinya saya cenderung kalau punya uang tuh cenderung justru tidak belanja, cenderung untuk malah makin pelit gitu, makin jaga supaya gimana caranya tidak terpakai gitu. Nah, ketika saya punya pemikiran seperti itu, seolah-olah Tuhan bilang begini, seolah-olah Roh Kudus bilang gini, Jer, waktu kau punya uang tinggal 50.000 pun saya pelihara kau. Waktu kau tidak ada uang pun saya bisa pelihara kau. Sekarang kau punya uang tabungan begini, kenapa kau malah jadi makin pelit? Kau tahu kau butuh barang itu, kau tahu kau perlu itu, dan kau sekarang sudah punya uang juga yang untuk beli barang itu, kenapa kok tidak pakai? Dan itu juga bukan untuk saya hedon yang bagaimana toh. Itu memang untuk saya punya kebutuhan di jalan raya supaya saya bisa aman. Jadi kalau yang saya lihat perbedaan antara memakai uang dan mencintai uang itu adalah posisi hati. Waktu kita pakai uang dengan bijak, dengan baik, dengan mempertimbangkan, oh ya waktu saya beli ini tahan lama, kemudian saya bisa gunakan ini memang untuk hal yang baik untuk saya. Nah, ketika kita mencintai uang, bahkan kita sampai harus mungkin tawar yang pelit sekali ke pedagangnya gitu ya, sampai harga yang normalnya mungkin 500 kita tawar sampai 50.000 ya, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi itu mungkin yang itu sudah pelit, yang tertahu model bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu yang berbedaan antara memakai uang dan mencintai uang yang saya lihat itu dari posisi hati. Bagaimana kita menempatkan uang, apakah uang yang menjadi raja dalam hidup kita, dalam hati kita, atau uang itu kita jadikan sebagai alat untuk transaksi. Begitu. Kalau menurut Kayola sendiri, kira-kira gimana Kayola? Well, memakai dan mencintai uang. Saya punya story yang hampir mirip dengan Kak Jer gitu. Helm juga? Atau? Enggak juga. Tapi betulan saya juga pernah di situ. Okay. Tapi saya pilih yang murah sih Kak. Itu karena saya pikir saya harus pakai uang ini untuk yang lain. Itu maksudnya ya. Prioritas. Skala gitu. prioritas. Ya untuk saya punya story ini tentang perpuluhan Kak. Ya perpuluhan, dan ini pasti selalu jadi problem bagi kita semua, siapapun itu, mau orang tua kah, anak muda kah, pokoknya anak-anak dalam Tuhan lah gitu. Persoalan tentang perpuluhan itu bagaimana gitu. Sekarang kan lagi kayak perpuluhan itu terperlu ya kayak gitu.
atau bilang perpuluhan itu perlu dan sebagainya kan tergantung masing-masing orang bagaimana persepsi mereka tentang perpuluhan yang ada. Saya tidak mau bicara teologi di sini, tapi saya mau bilang saya juga hampir terjerat ya. Jangan kamu tanya pertanyaan, Pak, jadi perpuluhan wajib kan tidak kayak gini-gini. Coba cari dulu maknai sendiri kayak gitu karena jangan kasih pertanyaan lagi gitu. Tapi nanti apa-apa kalau mau kasih pertanyaan taruh di komen. Nanti kita bahas. Ke Kayola ya. Bukan soal itu, tapi sama bilang saya hampir terjerat di situ juga. Seperti yang tadi Kak Jar bilang, kayak waktu kau punya uang banyak dan kau sisipkan untuk kau punya perpuluhan, gini, kok banyak sekali, mau kasih, kayak gitu kan. Ini, aduh, terus di sisi lain mikirnya juga, tapi saya harus beli ini, saya punya kebutuhan ini bagaimana nih, kayak gitu. Jadi betul sekali yang Kak Jar bilang, posisi hati gitu. Jadi kembali lagi ke firman, kembali lagi ke Tuhan. Saya langsung ditegur tuh, Yola, ini saya yang kasih kok, gitu. Sumbernya dari saya, dari Tuhan, kayak gitu kan. Jadi masa cuman ini kok tulus kasih perpuluhan lagi untuk Tuhan lagi. Jadi ini bukan, saya pernah dengar salah satu hamba Tuhan, dia bilang begini, memang orang-orang bilang tuh kasih perpuluhan itu di gereja, dan terus uang itu kemana gitu. Well, itu bukan tugas kita lagi. Intinya bagaimana motivasi kita ya, niat kita untuk kita kasih perpuluhan itu, kewajiban kita sebagai anak Tuhan, tahu gitu kan, menyisipkan 10% dari apa yang kita dapat kayak gitu kan, taruh ke gereja atau kasih ke gereja dan sebagainya. Mau terserah gereja itu mengelola bagaimana, itu sudah bukan urusan kita. Itu tanggung jawabnya mereka. Iya, itu tanggung jawab mereka, mau kasih ke siapakah itu urusan mereka, bukan urusan kita lagi. Urusan kita adalah bagaimana kita punya hati yang benar, posisi hati yang benar, motivasi hati yang benar, saya mau kasih ini gitu, karena itu saya punya kewajiban sebagai seorang anak Tuhan gitu. Seperti itu sih Kakak. Luar biasa sekali Kakak Yola. Kita sudah sampai di akhir dari diskusi kita di podcast kita yang kali ini. Kayol, kalau dari Kayol, kesimpulan yang Kayol mau tarik dari kita punya diskusi itu apa, Kayol? Dari kita punya diskusi. Ambil contekan itu. Lihat contekannya, catatan nih guys, penting. Oke, dari saya, mana tadi? Roh cinta uang itu licik, guys, gitu. Jadi belajar untuk puaskan kau punya diri dengan rasa bersyukur, gitu. Waktu saya mengucap syukur berarti itu puas untuk saya, gitu. Waktu saya tidak mengucap syukur, saya tidak akan rasa puas, gitu. Karena roh cinta uang itu licik. Itu sih dari saya. Dari Kakak bagaimana? Kalau dari saya, di tengah-tengah dunia yang mengajak kita untuk selalu merasa tidak puas dan tidak cukup, kebersyukuran itu adalah kunci di mana kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Gitu. Jadi kita harus berpuas di dalam Tuhan, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita, bukan iri dan juga bukan membandingkan diri dengan orang lain. Kayak gitu. Oke, teman-teman, itu kita punya diskusi di podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk berbagi atau membagikan share kita punya diskusi di podcast kali ini ke teman-teman punya grup WhatsApp, ke Komsel atau ke kantor, ke sekolah dan lain-lain, keluarga juga, supaya firman Tuhan dan kebenaran ini bisa tersebar ke lebih banyak orang lagi dan banyak orang yang bisa diberkati. Betul. Jangan lupa subscribe, like, komen, segala sesuatu yang sudah kita perbincangkan di sini ya. Oke, begitu saja Kak Jar. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Kita Punya Pondok Podcast.